Tuhan, ku datang mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, demikian hatiku memandang hadir-Mu. Kerinduanku menyembah-Mu, ku angkat tanganku memuji nama-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, ku mau mengiring-Mu seumur hidupku. Tuhan, ku datang mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu. Seperti
ku dekat padamu, lebih dalam lagi bersamamu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu, tiada yang lain di dalam hidupku. Dalam hadirat-Mu ku sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puji-Mu, Kau jamahku dan lawat seluruh hidupku. Kerinduanku dekat padamu, lebih dalam lagi bersamamu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu, tiada yang lain di dalam hidupku. Dalam hadirat-Mu ku sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puji-Mu, Kau jamahku dan lawat seluruh hidupku. Dalam hadirat-Mu ku sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puji-Mu, Kau jamahku dan lawat seluruh hidupku. Oh, dalam hadirat-Mu ku sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puji-Mu, Kau jamahku dan lawat seluruh hidupku. Kau jamahku dan lawat seluruh hidupku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, mari sebelumnya kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami menyatakan Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Mu menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan yang kami sudah naikkan. Kami percaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kami, dan kami akan terus mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami belajar berpengetahuan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, urapi Tuhan pembicara kami Tuhan pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Dokter Maria kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat dan tuntunan daripada Engkau Allah Roh Kudus bersama dengan dia Tuhan, untuk memaparkan bagaimana kami wanita mempersiapkan diri memasuki masa menopause. Tuhan, kami percaya pengurapan hikmat yang daripada Engkau Tuhan ada bersama Ibu Dokter Maria di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jaringannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan semua persiapan kami persembahkan semua hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan diri kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, senang sekali hari ini dapat bertemu dengan Anda, para wanita Bethel Indonesia di Rayon 18 yang luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama membicarakan tentang bagaimana cara menghadapi masa menopause. Karena sesungguhnya ketika seorang wanita tidak mengerti cara menghadapi masa menopause, mereka bukan saja mengalami gangguan pada fisik mereka, tetapi juga akan mengalami gangguan pada mental mereka. Untuk itu, hari ini saya Dr. Maria berada di Joshua Tree National Park USA khusus untuk Anda, para wanita Bethel Indonesia, Rayon 18, wanita cakap dan berdampak yang luar biasa. Nah, sesungguhnya apa sih menopause itu? Menopause adalah suatu kondisi di mana seorang wanita sudah berhenti siklus menstruasinya secara alamiah. Penelitian membuktikan umur 45-55 tahun adalah masa di mana seorang wanita akan memasuki masa menopause. Rata-rata pada umur 51 tahun, seorang wanita akan sungguh-sungguh memasuki masa menopause. Penelitian juga membuktikan bahwa sebelum sungguh-sungguh memasuki masa menopause, maka seorang wanita akan memasuki masa-masa persiapan. Ya, persiapan menopause yang disebut sebagai masa perimenopause. Timbul pertanyaan, apa sih yang menyebabkan seorang wanita mengalami masa menopause? Nggak lain dan nggak bukan karena wanita pada saat itu, pada umur 45-55 tahun itu mulai kekurangan hormon estrogen. Hormon estrogen sering disebut juga sebagai hormon seks pada wanita karena dia berfungsi bukan saja untuk menimbulkan atau mengeluarkan kecantikan pada seorang wanita, tetapi dia juga mengatur siklus menstruasi, mempertebal dan menguatkan dinding vagina serta dinding rahim, menguatkan dan menebalkan dinding saluran urin kita. Dia juga berperan dalam pertumbuhan payudara, kesehatan jantung, juga keroposnya tulang. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembicaraan tentang apa sih yang terjadi pada masa perimenopause atau pada masa pramenopause. Karena hal inilah yang sering mengganggu wanita untuk dapat masuk ke dalam kehidupan normal. Yang terjadi adalah yang pertama tentu saja siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Kadang periodnya menjadi lebih panjang, kadang lebih pendek. Kadang beberapa bulan tidak menstruasi, tiba-tiba menstruasi lagi. Siklus menstruasi yang tidak teratur. Kita tahu ya bahwa menopause disebabkan oleh berkurangnya hormon estrogen yang mengatur siklus menstruasi. Yang kedua adalah rasa panas pada tubuh yang sangat luar biasa. Rasa panas ini tentu saja membuat tubuh kita tidak enak karena selalu berkeringat. Ketika malam udara dingin pun akan berkeringat, sehingga wanita-wanita yang mengalami masa-masa pramenopause ini akan sulit untuk tidur. Yang ketiga yaitu perubahan suasana hati yang sangat drastis. Kadang gembira langsung sedih, kadang happy, sukacita, tiba-tiba marah-marah. Perasaan ini tentu saja sangat tidak enak ya. Yang keempat adalah
kulit muka menjadi keriput, badan kita menjadi keriput, rambut kita menjadi kering dan menipis. Kemudian hal yang lain lagi yang sangat dibenci oleh para wanita adalah kita pada masa pramenopause akan metabolismenya akan menjadi turun dan akhirnya berat badan kita akan meningkat, juga malas untuk berhubungan seksual. Ketika hormon estrogen dan progesteron berkurang jumlahnya di dalam tubuh kita, maka tentu saja semua fungsi dari hormon estrogen akan berkurang juga, bahkan berhenti. Nah, yang menjadi pertanyaan penting adalah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu saja tenangkan diri. Firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat 7 berkata, "Tenanglah hai jiwaku." Ketika kita tenang, maka kita bukan saja menjadi berbahagia, tetapi ketika kita tenang, maka kita dapat mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk sekarang kita baca firman-Nya secara lengkap ya, supaya kita dapat lebih mengerti. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya ibu-ibu ya, dari Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ketika kita dapat dengan tenang menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa Allah jauh lebih besar dari semua permasalahan kita. Ketika kita dapat dengan santai menerima perubahan yang terjadi pada tubuh kita karena kita memasuki masa menopause, maka kita juga akan mampu untuk dapat tetap berbahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu tidak tergantung pada kondisi ataupun keadaan kita. Kebahagiaan itu juga tidak tergantung kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi kebahagiaan itu tergantung pada keputusan kita. Ada amin ya ibu-ibu yang terkasih? Yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan? Tak lain dan tak bukan adalah kita harus mampu untuk mengetahui kenapa hal ini terjadi. Nah, kita sudah katakan tadi di awal bahwa menopause terjadi karena hormon estrogen yang merupakan hormon seks pada wanita serta hormon progesteron yang menopang dan kerja daripada hormon estrogen mulai berkurang. Ya, atau terjadi penurunan hormon-hormon itu dari ovarium. Kita tahu bahwa selama 30 sampai 40 tahun kehidupan kita, ovarium kita atau kandung telur kita setiap bulan mengeluarkan sel telur atau sel ovum. Nah, sel telur inilah yang ketika tidak dibuahi, maka dia akan menjadi darah menstruasi yang dikeluarkan dari tubuh. Ketika hormon estrogen dan progesteron kita tidak diproduksi lagi oleh kandung telur kita, tentu saja siklus menstruasi kita menjadi tidak teratur. Kemudian hormon kita yang mengatur mood kita juga menjadi tidak ada sehingga kita gampang marah. Begitu juga dengan rasa panas yang kita rasakan atau hot flashes. Sampai sekarang sebenarnya belum ada penjelasan yang pasti kenapa hot flashes atau rasa panas, tetapi bukan karena demam itu terjadi. Untuk mengurangi hot flashes, Anda dapat banyak makan atau banyak mengkonsumsi brokoli, tahu, tempe, kedelai, dan kacang edamame. Apalagi sih yang harus kita pahami? Kita tahu bahwa dari ciri-ciri wanita menopause, selain perubahan siklus menstruasi, badan terasa hangat seperti demam atau hot flashes, suasana hati yang gampang berubah, rambut juga kering dan rontok, serta kulit menjadi keriput. Ini wajar dong terjadi karena kita tahu bahwa hormon estrogen itu adalah hormon kewanitaan. Maka ketika dia berkurang, wajar saja jika terjadi kulit kita yang menjadi keriput, payudara kita menjadi kendor, dan karena hormon estrogen juga menghasilkan pelumas pada vagina, maka ketika kita berhubungan seksual, kita juga akan merasakan sakit. Hal itulah yang membuat
wanita-wanita menopause merasa malas untuk berhubungan seksual. Rasa sakit ketika berhubungan seksual dapat dikurangi dengan memberikan pelumas pada vagina yang sekarang banyak dijual di apotek-apotek. Demikian ibu-ibu, kalau kita mengetahui apa yang terjadi, maka kita dapat menikmati masa menopause ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sekarang ibu-ibu mengerti ya kenapa semua gejala pada masa pramenopause tadi kita alami. Karena kekurangan hormon estrogen. Kalau kita tahu bahwa hormon estrogen itu diciptakan oleh Tuhan, masanya diatur oleh Tuhan, 30 tahun sampai 40 tahun semenjak kita mengalami menstruasi pertama, maka kita akan dapat menerima semuanya itu dengan sukacita. Firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 31 berkata, pada hari ke-6 ketika Dia menciptakan wanita, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Nggak pernah loh di hari ke-1 sampai hari ke-6, bahkan ketika Dia menciptakan Adam, Tuhan berkata sungguh amat baik. Tetapi ketika Dia menciptakan Anda dan saya, perempuan, princess kerajaan Allah, senjata rahasia Tuhan di akhir zaman, Tuhan kita berkata, sungguh amat baik. Jadi ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk masuk kepada masa menopause, mari kita juga berkata, sungguh amat baik masa ini dalam hidupku. Yang ketiga, mau gak mau setelah kita menenangkan diri dan kita sekarang sudah mengerti kenapa sih semua hal itu terjadi pada diri kita, yang ketiga adalah kita ingin tahu dong, bisa gak sih semua gejala itu diobati? Ya, sekarang dunia medis sudah menemukan suatu terapi. Terapi yang dimaksud adalah terapi sulih hormon atau terapi penggantian hormon. Masuk akal ya, ketika hormon estrogen kita berkurang atau habis, maka tentu saja secara logika harus diganti dong. Dunia kedokteran sekarang menemukan suatu terapi, yaitu menggantikan hormon yang sudah habis tadi. Terapi sulih hormon ini harganya mahal. Mahal sekali karena harus diminum seumur hidup, ya, harus dipakai seumur hidup. Dan penelitian terbaru membuktikan bahwa wanita-wanita yang mengikuti terapi sulih hormon 5-10 tahun kemudian didapati mereka mengalami kekentalan darah, mengalami penyakit jantung, bahkan stroke, serta penyakit kanker payudara. Sebagai seorang profesional medis dan seorang hamba Tuhan, saya menganjurkan Anda untuk kita mengikuti terapi yang seturut dengan isi hati Tuhan. Bagaimana sih terapi yang seturut dengan isi hati Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 19 berkata bahwa tubuhmu bukanlah milik kamu sendiri, tetapi di dalam tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan satu ayat yang saya sangat suka yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata bahwa Allah menginginkan ketika kita bertemu dengan Dia, maka Allah menginginkan bahwa kita membawa persembahan, yaitu roh, tubuh, dan jiwa kita yang terpelihara secara sempurna. Banyak orang Kristen menganggap bahwa yang harus dipelihara roh aja dong. Tetapi hari ini melalui kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23 kita mengetahui ya bahwa bukan hanya roh yang harus kita pelihara, tetapi roh, jiwa, yaitu pikiran kita dan tubuh kita harus sempurna. Apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Tuhan sangat rindu ketika kita dapat menjaga tubuh kita yang adalah bait Allah. Salah satu cara yang paling gampang untuk kita lakukan adalah dengan melaksanakan pola 3P. Apa aja sih pola 3P itu? Yaitu yang pertama pola makan, yang kedua pola gerak, dan yang ketiga pola pikir. Kenapa pola makan menjadi sangat penting? Karena sesungguhnya
hanya 10% penyakit yang berasal dari kelainan yang dibawa sedari lahir, tetapi 90% penyakit yang diderita oleh manusia itu rata-rata disebabkan oleh kelalaian diri sendiri, dan kelalaian yang terbesar yaitu 70% dari penyakit itu disebabkan oleh kesalahan makan. Jadi mau gak mau, ayo perempuan yang luar biasa, wanita Betel Indonesia yang cakep dan berdampak, mau gak mau kita harus menjaga pola makan kita. Kejadian 1 ayat 29, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan berkata bahwa makanan kita sesungguhnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Oleh karena itu tentu saja kita harus lebih banyak makan itu. Kenapa sih kita harus banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian? Gak lain dan gak bukan karena di dalam sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian terkandung 44 macam vitamin dan mineral yang memang Tuhan tumbuhkan dari dalam tanah. Nah, kalau gitu pertanyaannya adalah sayuran apa, buah-buahan apa, biji-bijian apa? Ternyata pada wanita-wanita menopause sangat baik untuk banyak makan vitamin B dan vitamin D. Vitamin D dan vitamin D akan membantu kita untuk mengurangi pengurangan keropos tulang pada tubuh kita. Tadi kita sudah katakan ya bahwa hormon estrogen salah satu fungsinya adalah untuk membantu mengisi tulang-tulang kita. Nah, vitamin D kita tahu pada masa new normal ini kita sangat membutuhkan vitamin D, karena vitamin D selain membantu penyerapan kalsium sehingga membantu tulang kita menjadi sehat, vitamin D juga membuat fungsi dari hormon estrogen menjadi kembali seperti seharusnya. Pada wanita-wanita menopause, maka bukan saja dianjurkan untuk meminum vitamin B dan vitamin D dengan baik, tetapi mereka juga dianjurkan untuk memakan magnesium, mineral ya, mineral magnesium. Magnesium didapat di mana sih? Magnesium ternyata sangat banyak didapatkan pada dark coklat. Selama saya ada di Amerika ini, saya sangat suka karena apa? Sangat gampang ya untuk mendapat dark coklat di Amerika ini dengan harga yang normal ya, tidak seperti di Indonesia. Nah, jadi makanan kita harus kita atur dengan sangat baik. Bagaimana sih cara kita makan yang benar? Yuk kita belajar ya dari slide ini. Slide ini sangat gampang sih, saya ambil dari Departemen Kesehatan Indonesia. Kalau kita makan, maka di dalam satu piring sebaiknya setengahnya kita isi dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Kemudian 1/4 di bawahnya kita isi dengan nasinya atau sebagai sumber tenaga kita, sumber karbohidrat kita. Tentu saja yang kita pilih jangan nasi putih, tetapi nasi berwarna ya. Karena nasi berwarna sangat kaya serat dan dia akan membuat kita kenyang lebih lama. Baru di sebelah kiri piringnya, 1/4 piring kita isi dengan protein, yaitu dengan binatangnya ya. Bisa protein hewani, bisa protein nabati. Tetapi mari kita perhatikan untuk umur-umur kita, maka protein hewani yang disarankan adalah ikan. Seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Kalau kita ingin makan ayam, pilih dadanya tanpa kulit. Untuk daging merah sebaiknya untuk umur-umur 50-an sudah mulai dihindari. Kemudian kita juga bisa tambahkan dengan protein nabatinya, yaitu tahu, tempe yang mengandung kedelai. Kedelai itu sangat baik. Karena apa? Karena ternyata Tuhan menciptakan kedelai sebagai fitoestrogen, yaitu estrogen alami yang berasal dari alam. Bersyukur ya bahwa negara kita sangat kaya akan tahu, tempe ya. Nah, itu ketika dimakan itu akan membantu kita untuk memperoleh hormon estrogen alami yang disediakan Tuhan bagi kita dari alam ini. Nah, jadi itulah ya pola makan yang harus kita lakukan untuk supaya tubuh kita tidak terlalu mengalami hal-hal yang biasa dialami oleh
wanita-wanita lain pada masa menopause mereka. Dan jangan lupa memasukkan probiotik ke dalam makanan kita, karena sesungguhnya ke-69 triliun sel di dalam tubuh kita terdiri dari mikrobiom yang ketika ditambahkan dengan bakteri baik, maka saluran pencernaan kita akan menjadi semakin sehat. Pola 3P yang kedua adalah nggak lain dan nggak bukan, yaitu pola olahraga kita. Ada 20 macam keuntungan yang kita dapatkan ketika kita melakukan jalan kaki 30 menit setiap harinya. Apa aja sih keuntungan yang didapat? Keuntungan yang didapat adalah kita akan terhindar dari penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, diabetes. Kemudian kita juga akan menjadi bugar dan tulang-tulang kita juga akan menjadi kuat. Kita tahu bahwa perempuan menopause kepadatan tulangnya semakin berkurang karena kadar estrogen yang berkurang. Nah, ketika kita berjalan 30 menit setiap harinya, pastilah kepadatan tulang kita akan menjadi kembali normal ya. Kemudian dengan berjalan kaki 30 menit setiap hari, kita bukan saja menjadi bugar, tetapi hormon stres kita juga akan berkurang. Kemudian kita juga akan mendapatkan energi yang lebih lagi, dapat tidur dengan nyenyak, juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan yang paling menyenangkan dari jalan kaki 30 menit setiap harinya adalah kita mendapat bonus, yaitu berat badan yang semakin berkurang. Kita tahu tadi ya bahwa salah satu ciri dari perempuan menopause adalah karena metabolismenya menurun, maka berat badannya akan meningkat. Senang sekali ketika dengan berolahraga kita dapat tetap tampil cantik dan menarik. Yang ketiga dari pola 3P, pola makan, pola gerak adalah pola pikir. Firman Tuhan berkata, baiklah kita ya menjaga pikiran kita semua yang benar, semua yang manis, yang adil, yang mulia, yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jadi para wanita-wanita yang luar biasa, ayo kita mengelola 3P ini supaya kita dapat menyenangkan kehidupan Tuhan. Nah, apalagi yang harus kita lakukan setelah menenangkan diri, memahami apa yang sudah terjadi, melakukan gaya hidup sehat? Yang keempat, tak lain dan tak bukan adalah bersyukur. Firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 21. Ini adalah ayat kesukaan saya, bahwa umat yang telah kubentuk bagiku akan menyatakan kemasyuranku. Gampang ya? Yes, 4, 3, 2, 1. Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa hidup hanya untuk kemasyuran atau hanya untuk memasyurkan nama Tuhan. Yang kedua, nah kalau begitu apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan saya ambil dari Efesus 2 ayat 10. Saya sangat suka dengan terjemahan dari New Living Translation ini. Bunyinya seperti ini. Kita akan mendengarkan ya. Karena kitalah mahakarya Allah, Allah sendirilah yang telah menciptakan kita sebagaimana kita ada saat ini. Ia memberikan hidup yang baru dari Yesus Kristus kepada kita. Dan berabad-abad yang lalu, Allah memang merencanakan supaya kita harus hidup untuk menolong sesama. Ayat ini mengatakan kita adalah mahakarya Allah. Ketika saya menanyakan kepada teman saya, seorang pelukis, apa sih artinya mahakarya? Maka dia berkata bahwa mahakarya adalah ciptaan satu-satunya, diciptakan secara khusus, tidak bisa lagi diciptakan, dan ditandatangani oleh pelukisnya. Anda dan saya adalah mahakarya Allah.
Bukankah kita juga diciptakan secara unik oleh Allah kita? Kita diciptakan secara khusus dan kita dimateraikan oleh Dia menjadi anaknya, menjadi representasinya di dunia ini. Gak lain dan gak bukan untuk apa? Untuk menolong sesama. Kita semua diciptakan secara unik, tidak ada satupun yang sama dari 7,5 miliar penduduk. Untuk apa? Untuk menolong sesama. Mari, selama kita masih diberi kesempatan di dunia ini, oleh karena itu, setiap wanita Bethel Indonesia dikatakan sebagai wanita yang cakap dan berdampak. Dengan cara bagaimana kita dapat berdampak? Nggak lain dan nggak bukan dengan menolong sesama. Marilah di akhir perbincangan kita hari ini, saya mengajak Anda, para wanita, baik yang sudah memasuki masa menopause maupun yang mau memasuki masa menopause. Ketika Tuhan membawa kita memasuki masa ini, maka kita sesungguhnya sedang dibawa oleh Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada Dia. Menjadi seorang godly woman yang senantiasa membuat Tuhan tersenyum dengan melakukan hal-hal yang menyukakan hati Dia. Menolong sesama, menolong keluarga kita, menolong anak cucu kita, menjadi pendoa bagi teman-teman kita, menjadi pendoa bagi gereja kita, kota kita, dan bangsa kita. Dan yakinlah, ketika kita melewati masa menopause ini dengan cara yang Tuhan inginkan, yaitu dengan bersyukur dan memandang Dia, maka kita akan menghadap Dia. Dan Tuhan akan tersenyum menyambut kita. Anakku, engkau sudah melakukan tugas yang kuberikan kepadamu dengan amat baik. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah dilahirkan sebagai seorang wanita, seorang prinses kerajaan Allah, senjata rahasia Tuhan di akhir zaman ini. Hari ini kami sudah membahas bagaimana cara mempersiapkan masa menopause, masa yang indah daripada Tuhan, masa istirahat daripada Tuhan, sehingga kami tidak lagi disibukkan oleh kegiatan bulanan kami yang sangat merepotkan, tetapi kami dibawa oleh Tuhan untuk menjadi seorang godly woman yang hidup hanya untuk memasyurkan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami hanya akan berbuat baik dengan menolong sesama kami sehingga namamu dimasyurkan. Terima kasih Tuhan, kalau kami diizinkan masuk pada masa menopause ini, kami tidak mau seperti wanita-wanita di luar sana, tetapi kami wanita, princess kerajaan Allah. Kami akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadi seorang godly woman, wanita yang senantiasa memandang kepada Tuhan, wanita yang senantiasa bertanya kepada Tuhan, dan wanita yang senantiasa membuat Tuhan tersenyum. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami materaikan doa ini. Haleluya, amin. Salam ibu-ibu yang terkasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, Dr. Maria Widowati. Ya Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati rumah tangganya. Terima kasih ya Aba ya Bapa, Engkau terus memperlengkapi setiap wanita-wanita WBI Rayon 18 ya Tuhan, menjadi saluran berkat juga ya Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa yang
senantiasa menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami, setiap hamba-hamba-Mu yang sudah datang lewat ibadah online ini ya Tuhan, sudah mempersiapkan waktunya untuk kami boleh beribadah, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau yang senantiasa terus mengurapi kami yang sedang bersusah hati, Engkau yang menghiburkan, kami yang sedang mengalami kesakitan, Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk Bapak pembina kami ya Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan wakil-wakilnya ya Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat surgawi, Engkau memberkati pelayanan, Engkau berkati rumah tangganya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk karayon kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan hikmat surgawi di dalam pelayanannya ya Tuhan. Oh, senantiasa di dalam menjalankan Rayon 18 ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, juga bersama dengan wakil-wakilnya ya Tuhan. Biarlah senantiasa unity terus ya Bapa, membawa Rayon 18 untuk lebih intim lagi dengan Engkau. Berkati keluarganya, berkati Bu Tanti, berkati kedua anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Engkau juga memberkati Rayon 18 biar menjadi saluran berkat di Kota Bekasi. Terima kasih ya Aba Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi ya Tuhan. Kau pakai bangsa kami ya Tuhan menjadi saluran berkat. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan turun atas Bapak Presiden kami bersama dengan wakilnya Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Para menteri yang ada ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ketua WBI kami ya Tuhan, Ibu Sutanti ya Bapak. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan hikmat, senantiasa menuntun Ibu Sutanti membawa wanita-wanita Rayon 18 untuk lebih intim lagi dengan Engkau, menjadi teladan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu untuk menerima berkat lewat hamba-Mu. Mari Ibu, kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Ibu beri kasih Kristus, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini, bahkan sampai Ia datang untuk yang kedua kalinya dan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan, ku datang mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu. Seperti